Assalamualaikum dan salam sehat. Perkenalkan, saya Rizky Dwi Agustin, perwakilan dari kelompok Sirius yang akan menjelaskan materi kita kali ini. Jadi, di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks editorial. Agar kita semua lebih memahami apa itu teks editorial, jangan di-skip ya, tonton videonya sampai habis. Eits, sebelum kita ke video selengkapnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, comment, and like ya. Kalau udah diklik, yuk kita tonton video selengkapnya. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin penting yang mencakup tentang teks editorial. Poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teks editorial. Poin kedua, saya akan menjelaskan mengenai fungsi teks editorial. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai struktur teks editorial. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks editorial. And the last one, saya akan memberikan sebuah contoh teks editorial. Teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Teman-teman, tahu nggak sih sebenarnya tanpa kita sadari, selama ini kita sering banget yang namanya menjumpai teks editorial atau tajuk rencana ini di salah satu media surat kabar. Ya, surat kabar yang saya maksud adalah koran. Seperti yang ada pada layar HP kalian, di sini ada sebuah contoh teks editorial atau tajuk rencana yang terdapat pada sebuah koran. Pada contoh tersebut sedang membahas mengenai pengunduran pilkada fokus terhadap COVID-19. Teman-teman, makin penasaran gak sih sebenarnya apa itu teks editorial? Setelah kita mengetahui dengan seksama, tanpa kita sadari, selama ini kita sering banget menjumpainya di sebuah koran. Agar kalian semua tidak makin penasaran apa itu teks editorial, simak videonya ya. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel yang berisi berupa pandangan atau pendapat penulis dan penyusun berita mengenai suatu isu yang terjadi di lingkungan masyarakat yang biasanya dimuat dalam suatu media surat kabar. Nah, isu yang diperbincangkan oleh masyarakat bisa berupa masalah politik, kemudian masalah ekonomi, maupun masalah sosial. Adapun fungsi dari teks editorial. Yang pertama, fungsi tajuk rencana pada umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Kemungkinan ada sebuah berita yang terjadi di lingkungan masyarakat tetapi kurang jelas atau sulit dipahami oleh masyarakat tersebut. Nah, dalam teks editorial ini, masyarakat bisa lebih memahami sebenarnya alur dari berita tersebut. Kedua, sumber sarana informasi. Teks editorial bisa dijadikan salah satu tempat sumber informasi mengenai suatu isu atau berita yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Ketiga, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhi dengan lebih menyeluruh. Ada berita yang belum diketahui latar belakangnya atau kenapa sih berita tersebut bisa terjadi? Nah, dengan teks editorial ini, para tim penyusun berita bisa menjelaskan bagaimana dan kenapa berita tersebut bisa sampai terjadi. Yang keempat, terkadang
ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Dengan teks editorial ini, masyarakat bisa lebih memahami sebenarnya situasi atau kondisi yang sedang berlangsung saat itu. Jadi, jikalau ada kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, masyarakat sudah mempersiapkan diri mereka sejak dini. Fungsi yang terakhir adalah meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Nah, penyusun berita bisa memberikan berupa penilaian-penilaian moral mengenai suatu berita yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Isi teks editorial. Apa saja sih isi dari teks editorial itu? Nah, tentunya teks editorial berisi berupa informasi atau masalah aktual mengenai suatu berita tersebut berupa penegasan pentingnya berita tersebut. Ada beberapa hal penting yang ada pada bagian isi teks editorial. Yang pertama, ulasan. Merupakan ulasan-ulasan dari hal-hal yang perlu diulas kembali atau dijelaskan kembali. Kemudian ada kritik, berupa kritikan-kritikan mengenai suatu berita yang sedang terjadi. Yang ketiga ada saran. Para tim penyusun berita bisa memberikan sebuah saran atau masukan mengenai suatu berita yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Dan isi dari teks editorial terakhir adalah harapan. Berupa harapan-harapan ke depannya bagaimana sih setelah mengetahui berita tersebut bisa terjadi. Setelah kita memahami isi dari teks editorial, kemudian ada sifat-sifat teks editorial. Sifat teks editorial yang pertama adalah berkala. Teks editorial ditulis dan diterbitkan secara berkala sesuai dengan surat kabar tersebut. Nah, jika surat kabar tersebut sistem berkala penerbitannya 1 minggu sekali, begitu pula dengan teks editorial ini. Yang kedua, situasional. Teks editorial ditulis sesuai dengan situasi maupun kondisi yang sedang terjadi. Yang ketiga, konsisten. Bagaimana sikap media terhadap berita akan tetap konsisten. Yang keempat, politis. Nah, tentunya pada bagian politis ini berisi berupa kebijakan mengenai media yang bersangkutan. Sifat teks editorial yang terakhir adalah subjektif. Struktur teks editorial. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Pada bagian ini berisi berupa sudut pandang penulis mengenai suatu isu atau masalah yang sedang dibahas. Nah, bagaimana sih sikap mereka dalam menanggapi sebuah berita yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut? Biasanya, pada bagian pernyataan pendapat ini berisi berupa teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi di sini merupakan sebuah alasan atau bukti yang dipergunakan guna memperkuat adanya pernyataan pada bagian tesis. Argumentasi ini merupakan isi utama dari teks editorial
yang berisi berupa opini-opini dari penulis. Biasanya, argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, kemudian ada pernyataan dari para ahli, dan juga fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Struktur yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat atau reiteration. Pada bagian ini, berisi berupa penegasan ulang pendapat yang diperkuat oleh adanya fakta yang terdapat dalam bagian argumentasi. Pada bagian penegasan ulang pendapat atau reiteration ini biasanya berisi berupa saran dan juga harapan yang berkaitan dengan solusi mengenai suatu prediksi yang akan terjadi di masa depan. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, adverbia. Adverbia merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Kata keterangan ini dipergunakan oleh penulis untuk meyakinkan pembacanya dengan apa yang ia tulis. Biasanya, yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif ini yang menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan oleh adverbia itu sendiri. Contoh katanya seperti sering, kemudian biasanya, selalu, kadang-kadang, jarang, dan sebagian besar waktu. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung. Biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah konjungsi antar kalimat. Contoh katanya seperti bahkan, kemudian malahan, dan sebagainya. Yang ketiga ada verba. Dalam kaidah kebahasaan teks editorial, verba dibagi menjadi 3. Yang pertama, verba material. Verba material merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik ataupun suatu peristiwa. Contohnya seperti membaca, kemudian menulis, dan memukul. Yang kedua ada verba relasional. Verba relasional merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas. Nah, verba yang terakhir adalah verba mental. Verba mental. Verba mental merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi. Contoh katanya seperti melihat dan juga merasa. Yang kedua ada afeksi. Contoh katanya seperti suka, kemudian khawatir. Dan yang terakhir, yang terdapat dalam verba mental adalah kognisi. Contoh katanya seperti berpikir dan mengerti.
Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang teks editorial. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian mengenai teks editorial. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, komen, dan like ya. Karena subscribe itu gratis. Saya Rizky Agustin. Wassalamualaikum dan salam sehat. Stick around. One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed saying, ooh, 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 ooh. Got all this time on our hands. Might as well cancel our plans. Yeah. I could stay here for a lifetime. So lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't change being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you, baby. There's nowhere we need to be. No, no, no. I'ma get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, 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 oh. Got all this time in my hands. Might as well cancel our plans. I could stay here forever. So lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't trade being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Whoa, baby, come take all my time. Go on, make me lose my mind. We got